Saat ini kita dikepung oleh berbagai kesedihan. Kabar duka datang susul menyusul. Kita tidak mendapatkan kesempatan untuk berduka dan mencerna yang terjadi. Sama seperti pendeta yang lainnya, saya pun pernah menghantar warga yang dimakamkan di pemakaman khusus untuk COVID-19. Tidak ada ritual yang membantu keluarga yang ditinggalkan untuk mengatasi kedukaannya. Bahkan saat memanjatkan doa singkat, petugas menyenggol saya dan meminta saya untuk mempercepat doa, karena di samping kami, 2 peti jenazah sudah mengantri. Perjumpaan dan interaksi yang dibatasi demi keselamatan bersama membuat banyak orang merasa sendiri menghadapi kesulitannya. Semua ini membuat kita merasa sepi, kosong, hampa. Semakin kita berusaha mengusir kesepian, semakin kuat kesepian dan rasa kosong itu menyesakkan dada. Lalu saya pun teringat tulisan John Sweeney tentang ruang untuk bertumbuh demikian. Room to grow. My life is like a page on which so much is already written. Hurts and joys and the tumble of fears and uncertainties. What you want of me, God, is that I clean the slate, emptying it of all this to make room for the freedom of nothingness, where alone you, my God, have room to grow. Hidupku seperti selembar kertas yang penuh terisi tulisan, cerita, pengalaman hidup, suka duka, ketakutan, dan ketidakpastian memenuhi lembarannya. Yang Allah inginkan adalah supaya aku mengosongkan lembaran itu. Kosong, hampa, memberi ruang untuk ketiadaan, supaya Allah punya ruang untuk bertumbuh di dalam diriku. Perumpamaan Yesus sebagai pokok anggur dan kita rantingnya memiliki 3 pesan yang kuat. Pertama, ini adalah undangan Tuhan supaya kita mengalami hidup berkelimpahan hari demi hari. Yang dimaksud adalah kelimpahan berkat-Nya. Tentu berkat yang dimaksud tidak terbatas pada segala hal yang menyenangkan, yang berkaitan dengan kesehatan atau kelimpahan materi. Saat Kristus bersemayam dalam hati ini, kita memiliki akses pada daya hidup. Tandanya kita bukan hanya hidup, tetapi terus berbuah. Yang kedua, kebun anggur, tanaman anggur adalah simbol kasih Allah. Kasih itu memastikan keberlangsungan hidup terlepas segala keringkihan manusia. Bahkan dosa dan kegagalan manusia tidak dapat menghambat aliran-aliran cinta kasih-Nya. Dan yang terakhir, sense of purpose atau tujuan hidup, makna hidup. Ranting terus dibersihkan supaya ia bisa berbuah lagi dan berbuah makin lebat, yang membuat manusia dapat melanjutkan hidup setelah mengalami serangkaian tragedi adalah tetap mempunyai tujuan hidup, mempunyai alasan untuk terus hidup. Maka segala derita itu pun menjadi tertanggungkan. Saya berdoa semoga kita bersedia mempersembahkan ruang kosong dalam hati kita untuk Tuhan bertumbuh di dalamnya, membiarkan Ia memenuhi kita dengan rahmat dan mengarahkan jalan hidup ini.